Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman, yang mana hal ini dialami salah satu cicit dari almarhum seorang wali yang terkenal terutama di Jawa Timur yang namanya almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Salah satu cicit beliau yang mengalaminya, tentang kisah yang sekarang ingin saya ceritakan kepada Anda semua. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang Allah telah mengizinkan kepada diri beliau untuk mengajarkan kitab milik rajanya para wali Allah atau dikenal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Al-Gauts, wali penolong. Kitab Risalah Al-Gautsiyah adalah kitab tentang pengetahuan-pengetahuan yang didapat seorang wali Al-Gauts, pengetahuan kebenaran hakiki, kalam-kalam hakikat yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang dialami Fulan tersebut, visualnya beliau itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam gaib, alam mimpi, alam ruh. Terdapat visual di sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut ada banyak orang yang menimba ilmu kepada beliau, seperti suasana sebuah kelas pengajaran. Ada seorang anak muda di dalam mimpi itu yang memiliki permasalahan. Kemudian Fulan tersebut sebagai mursyid di dalam mimpi itu memberikan solusi yang akhirnya beliau memberitakan tentang isi kitab milik Sultanul Aulia Wali Al-Gauts, yaitu kitab Risalah Al-Gautsiyah. Di dalam mimpi itu si Fulan tersebut memberi penjelasan bahwa kitab Risalah Al-Gautsiyah itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki Wali Al-Gauts. Wali Al-Gauts itu maksudnya adalah wali penolong. Allah takdirkan untuk menolong umat yang jatuh kepada kemaksiatan, baik itu kekafiran atau bisa juga kemaksiatan berupa kesyirikan dan perbuatan-perbuatan pelanggaran syariat yang lain. Jadi wali penolong itu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang Allah utus, yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1, mengajak manusia yang awalnya keadaannya dari keadaan gelap gulita menuju cahaya terang benderang, menuju jalan Tuhan, menuju ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah terkait dengan syariatnya, tarekatnya atau tata cara mengamalkan ilmu syariat, yang ketika keduanya itu dilakukan dengan cara yang benar dan niat yang benar lillahi ta'ala, tanpa tujuan selain Allah, tidak mempersekutukan Allah lahir dan batin, akhirnya mendapatkan hakikat, kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dia mendapat kedudukan atau jabatan ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah. Dan kelulusan orang yang ma'rifat itu bukan dari persangkaan, melainkan ada pemberitahuan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah melalui mimpi. Mimpi bagian dari nubuah kenabian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi
umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan level mukmin, apalagi ihsan di atas mukmin, itu mendapat peluang rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk mimpi nubuah kenabian di saat tidurnya. Dan mimpi nubuah kenabian tidak mungkin dusta. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW adalah al-mubasyirat, mimpi yang benar dalam tidur. Jadi fulan itu di dalam mimpi tersebut mengajarkan bahwa kitab Risalah Al-Ghausiyah itu adalah pengetahuan-pengetahuan milik wali Al-Ghaus, milik wali penolong, menolong manusia dari kegelapan, tidak memiliki petunjuk, mengajak manusia menuju cahaya, menuju petunjuk, menghilangkan kesyirikan. Jadi kitab Risalah Al-Ghausiyah itu adalah kitab yang berisikan kalam-kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan sarana musyahadah, penyaksian dengan mata hati beliau, kasah maknawi, yang mana kalam hakikat itu adalah bukan dari belajar membaca buku, melainkan dari ketakwaan. Karena hal itu sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau orang bertakwa lahir dan batinnya, pasti Allah memberikan pengajaran secara khusus, secara spesial, dan itu adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat tanpa belajar, tapi diperoleh karena karunia dan rahmat dari Allah, karena hamba tersebut mau bertakwa lahir dan batin, mau bermujahadah. Di dalam mimpi itu fulan menyaksikan satu pemuda yang tadinya mempunyai masalah itu tidak mencatat sesuatu yang beliau akan ajarkan. Hal itu sangat disayangkan oleh fulan. Karena apa? Kitab Risalah Ghausiyah itu adalah ilmu yang nilainya sangat tinggi, ilmu para wali yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk memahami ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang kasah maknawi, orang bertakwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di makom hakikat, ma'rifatullah di level hakikat, yang bisa mengetahui makna-makna kalam hakikat dari Allah yang diberikan kepada para wali. Sangat disayangkan seseorang yang tadinya itu memiliki permasalahan tapi tidak mau mencatatnya. Itu sangat disayangkan oleh fulan sebagai mursyid. Itu visual di dalam mimpinya. Jadi setelah fulan menjelaskan kitab Risalah Ghausiyah bahwa hal itu adalah pengetahuan-pengetahuan dari wali penolong yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ilmu hakikat. Akhirnya setelah menyayangkan seorang pemuda tadi tidak mencatatnya, fulan terbangun dari tidurnya. Itu terjadi kemarin malam dini hari, tanggal 24 bulan 12 bulan Desember tahun 2024. Nah, jadi angkanya cantik, tanggal 24 bulan 12 tahun 2024 dini hari, karena fulan tersebut tidurnya dini hari dan mimpinya akhirnya dapat di dini hari. Jadi artinya atau takwil mimpi tersebut adalah fulan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kitab Risalah Al-Ghausiyah kepada publik, tentunya orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi murid-murid atau orang yang menerima ilmu dari si fulan. Boleh secara offline, tatap muka, karena di dalam mimpi itu fulan bersama orang-orang dalam kelas itu bertatap muka, yang sebelumnya mimpinya itu dianjurkan untuk mengajarkan secara online tanpa bertatap muka. Tetapi istrinya sudah mendapatkan jatah ilmu hakikat tersebut duluan, karena istrinya dulu bermimpi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang mau mengajarkan ilmu. Itu adalah simbol, maksudnya adalah bukan Sultan Aulia yang mengajarkan, tapi ilmu dari Sultan Aulia akan didapati istrinya fulan melalui si fulan, yaitu ilmu hakikat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sangat beruntung bagi orang yang mendapatkan mursyid, yang dapat keabsahan untuk menjadi mursyid, menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu-ilmu para wali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.